Puji Tuhan saudara, mari kita segera ada dalam hadirat Tuhan. Datang kepadanya dengan rindu, dan pasti akan menolong kita untuk mempersembahkan apa yang berkenan di hati Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu, ku selalu bersamamu, Yesusku. Selalu bersama
Engkau janji satu, Engkau pasti akan mendekat kepada orang yang belum mendekat kepada tolong kami mendekat. Coba dan pikiran kami. Betapa kami tidak rindu dunia atau apapun di sekitar kami merampas kami dari hadirat-Mu dalam Yesus. Dalam nama Yesus, lindungi hati dan pikiran kami, terus terikat dan jadi satu akhirnya dengan-Mu. Oh Tuhan, tolong kami, tolong kami. Selalu ingat, kami bukan milik dunia ini. Kalau kami bukan milik dunia ini, masakan kami rindu memeluk dunia ini. Tolong kami Tuhan, berlari mendekat kepada-Mu. Tak mungkin tergapai dengan tangan kami, tapi kami percaya waktu kami mengulurkan tangan kami, Engkau akan mengangkat kami lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, sampai akhirnya kami mendekat kepada-Mu dan menyatu dengan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Menyatakan isi hatimu, katakan apa saja yang ada di hati, dan tolong kami tidak hanya mendengar, tapi kami sungguh mau mengasihi perkataan dan membuktikannya dengan ketaatan kami. Kami mau tunduk dan dengar. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bicaralah pada kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut perkataan-Mu. Haleluya. Amin. Kita lihat dulu ayat itu, Yakobus, ya. Tuhan mendekat kepada orang yang mau mendekat kepadanya. Itu. Yakobus 2. Coba kita suarakan bersama-sama. 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Ini perintah. Mendekatlah kepada Allah dan Allah akan mendekat kepada gitu. Ya. Mula-mula Dia yang menemukan kita. Kan yang hilang bukan Tuhan, yang hilang itu manusia. Begitu kan, saudara? Toh, sejak manusia pertama Adam dan Hawa di Taman Eden, kapan mereka terjadi terhilang?
waktu mereka melanggar yang Tuhan bilang jangan. Mereka melanggar perintah Tuhan, maka mereka pun hilang. Tahu dari mana saya mereka hilang? Buktinya Tuhan itu Tuhan sebenarnya. Tuhan itu kita tidak bisa bersembunyi darinya. Tapi waktu di Taman Eden, waktu Adam dan Hawa melanggar, Tuhan datang dan berkata, Adam, di mana kamu? Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan sedang membuat Adam tersadar, kamu hilang. Karena melanggar apa yang Tuhan bilang jangan. Kayak benar. Waktu itu Adam tuh Tuhan tidak bilang Adam jangan berzina ya, karena memang tidak ada tandingannya. Hawa seorang diri, satu-satunya perempuan. Yang lain ya betina, hewan-hewan. Jadi Hawa tidak ada saingan. Jadi tidak perlu bilang jangan berzina, jangan mencuri. Nggak usah. Kenapa? Karena di situ kan cuma mereka berdua. Ada mau curi apa, mau maling apa? Perintahnya cuma dan jangan makan ini. Yang saya bilang ke saudara, kecuali kalau pilihan di situ cuma dua macam buah, yang ada pengen coba yang ini. Ini bayangkan saudara, mungkin ribuan tanaman yang berbuah, yang ada tidak makan. Yang Tuhan larang cuma satu, dan cuma satu itu tetap saja dilanggar. Nah, itu manusia. Itu manusia. Nah, di mana kamu? Ya kan, langsung hilang ada. Padahal catatan Alkitab bilang Adam dan Hawa itu Tuhan bercakap-cakap berjalan dengan mereka, itu catatan Alkitab. Coba cari ayatnya. Tapi setelah mereka menyadari mereka salah, mereka bersembunyi. Nah, itu orang tuh orang semua gitu. Waktu salah susah sekali terulang kita bisa. Oh ya nggak bisa. Pokoknya kalau orang masih boleh cari, kalau ada 1000 bukan cuma 1001, kalau ada 1002 orang cari 1002 alasan. Karena saudara tahu nggak, waktu engkau salah, semakin saudara menghindar, semakin jelas kesalahan itu. Kadang-kadang waktu menyadari hal ini saudara, kali sampai malu sendiri. Betul? Kan bukan berarti saya tidak ada salah, tapi semakin saya menghindar, waktu saya kembali duduk dan merenung, saya berkata begini, tapi malu dan karena saudara sebenarnya ya, ini waktu kebenaran masih bicara di hatimu. Saudara sebenarnya saudara sadar waktu saudara sedang salah. Perbedaan antara Daud dan Saul, Daud kalau cuma melihat kesalahannya, Daud ini kesalahannya, ini kalau kita pakai ukuran kita, sebenarnya Saul salah apa? Maksudnya salah apa di sini? Dibanding dengan kesalahan Daud. Bayangkan Daud dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan posisi Saul. Saul langsung ditolak. Walau Saul tetap masih duduk di tahta raja, tapi sebenarnya Saul sudah ditolak.
menolak waktu kau tidak mau menyadarinya. Ya. Tadi semakin kita menyanyi, apa tadi? Takkan pernah ku lupakan bahwa hidupku dicipta untukmu. Kan kita dicipta untuk Tuhan. Hari ini kira-kira berapa waktu saudara habiskan untuk merenungkan Tuhan, kebaikannya, perbuatannya, perintahnya, kerinduannya? Berapa? Lupa. Mau bilang lupa, saudara pasti tidak mau mengakui kalau kau lupa. Buktinya kan saudara ada di ibadah. Mana mungkin orang kita sekarang sudah mengalir dengan otak kok masih lupa Tuhan. Kan coba begitu. Adam dan Hawa masih ada di Taman Eden, tapi sebenarnya mereka sedang hilang. Waktu saudara menyalahi apa yang Tuhan bilang jangan, mungkin itu kesalahan kecil, tapi sebenarnya saudara sedang membuat dirimu hilang dari hadapannya. Daud dengan kesalahan yang sangat mencolok sebenarnya, tapi yang namanya raja mana mau dia mengakui di depan pendeta. Aduh, kamu kan cuma pendeta, saya ini loh raja. Saul waktu Samuel datang mengingatkan dia, Saul malah bilang, begitukah sikapmu di hadapanku raja? Aku kan raja, jangan permalukan aku di depan masyarakat. Padahal sebenarnya kalau cuma melihat seperti itu, harusnya Saul dibandingkan dengan kesalahan Daud. Tapi apa yang membuat akhirnya Saul itu jadi parah? Tidak mau mengakui keadaannya. Menghambat Tuhan yang dipersalahkan waktu itu. Beda sekali dengan Daud. Nabi Nathan datang dan memberitahu, aduh, Daud langsung minta ampun. Padahal gambaran dari Alkitab tentang siapa Daud dan pencapaian yang dia capai, itu jauh tinggi, melebihi pencapaian yang pernah Saul buat, yang pernah Saul raih. Harusnya, Daud ini harusnya, jangan main-main dengan kita. Aku ingin tahu kita ini siapa. Kalau saudara lihat, ya, Daud itu beda. Kenapa Daud beda? Karena di hati Daud Tuhan itu beda. Dia memperlakukan Tuhan berbeda dengan Saul memperlakukan Tuhan. Itu letaknya, ya, perbedaan antara Daud dan Saul. Catatan Alkitab, waktu Daud menjadi raja, hal pertama yang dia buat adalah mengembalikan tabut Allah pada tempatnya. Setelah sekian tahun Saul, Israel membiarkan tabut Allah. Ini kalau kita urut-urut, ya, tunggali dari akar terus. Kenapa Daud bisa seperti itu? Bahwa Daud beda di hadirat Tuhan. Daud jauh sebelum dia terpilih dan diurapi menjadi raja, Daud, ya, mengambil Tuhan dan meletakkan Tuhan sebagai pribadi yang dia rindukan. Dia tidak perlu nanti menyanyi bagus-bagus
Festival pelayan altar. GPPS Idol. Oh my god. Oh. Ini apa yang sedang terjadi di gereja? Harusnya kalau memang yang dinyanyikan itu pujian kepada Tuhan, biarkan Tuhan menikmatinya. Jangan malah terbalik, saudara. Akhirnya bilang, beri kemuliaan bagi Tuhan. Padahal maksudnya, tadi kan kita jago kan nyanyi, gitu. Kita kan jago bermain musik. Itu kok saudara. Dulu saya berjuang mati-matian, ya. Untuk keyboard ini kita mau bermain 2 tangan. Sudah mulai jadi 2 tangan. Lama-lama saya berpikir begini, ini saya mau tampilkan apa? Apa yang saya mau tampilkan? Bukankah saya harus hati? Yang penting aku bisa mengiringi orang menyanyi, menyembah Tuhan. Kalau akhirnya aku bingung cari di sini, mesti cocok, mesti apa, supaya dapat yang baru kayak apa saya jago, enggak. Akhirnya saya Tuhan sudah, yang penting jangan fals. Jadi ya, selama saudara, saya ini sedikit ini ya kan, ini masalahnya perjuangan kami saudara, ya, untuk menjadi penyembah yang terkenal kepada Tuhan tidak mudah. Kan saudara Begur kalau mau dibanding Texas Tuhari bermain keyboard, ya ampun, kita ya di bawah kaki sana. Saya bilang Begur, for apa kau di sini tangtok, kau nggak sih yang menyembah? Oh iya kan? Tidak membantah, iya kan? Iya kan? Yang jelas pujian kita biarkan anak di surga. Kenapa mau cari orang berpujian? Bukankah kita sudah memilih itu yang terjadi? Iya. Kita bilang kalau boleh angkat tangan. Nah, jadi kayak saudara, ya saya sering matikan ini atau angkat tangan ini supaya kita keluar drama. Gimana sih? Karena selama kamu di dalam hati, Tuhan, ini ibadah cuma for Tuhan. Ampuni hamba-Mu. Kalau misalnya tanpa sadar kita mencuri kemuliaan yang seharusnya diarahkan kepada Tuhan. Memang saya dengar ada pendeta yang saya pernah dengar di YouTube. Dia bilang, saya waktu datang diundang di ibadah persekutuan doa, dia bilang saya datang di situ. Kalau nggak salah waktu itu belum maksudnya belum resmi menjadi gereja, menjadi organisasi gereja itu persekutuan doa. Dia bilang saya terkejut karena waktu saya sampai di situ, loh, kok di depan ada layar hitam? Loh, lalu mereka yang menjadi di depan tidak ada yang kelihatan, cuma kedengaran suaranya. Waktu dia cek, pemimpinnya bilang itu mencegah mereka dan mencegah yang di bawah, ya akhirnya memuji mereka di depan. Sama yang di depan, biarlah hatiku sungguh-sungguh terarah hanya kepada Tuhan. Jadi mereka ditutup dengan layar, banyak dapat lihat. Kemarin sekarang menarik muka 1, 2, 3, 4, 5 pengarsina yang tak menyembah Tuhan, malah waktu tak tahu di situ. Kok itu tuh tadi yang itu Tuhan? Maka puji, betul saudara. Saya pikir-pikir, ini gereja diberi nama House of Praise,
memuji dia, lalu saudara ternyata tidak mau memuji. Ini saya juga mau Tuhan tolong Pak kita. Sehingga kalau memang mau memuji, betul-betul pujiannya diarahkan untuk Tuhan saja. Itu orang sini tidak semua lagu dinyanyikan. Biar itu lagu rohani. Tapi ada lagu, saya pikir ini tidak cocok jadi lagu pujian kepada Tuhan. Saya juga memilih lagu. Nah, itu lagu yang sering kali dinyanyikan dengan saudara. Itu lagu yang saya juga gunakan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah, untuk menyatakan kasihku kepadanya, mendekat kepadanya, maka ia akan mendekat kepadamu. Bayangkan, ini kan firman Tuhan. Engkau melakukan perintahnya dan dia lakukan janjinya. Dia perintahkan mendekat, janjinya kalau engkau mendekat, aku mendekat. Saudara rindu, saudara pikir kenapa kita rindu? Karena Tuhan yang letakkan itu kerinduan. Tahu nggak? Jadi berarti waktu kita mulai rindu, saudara mesti tahu Tuhan Allah sangat rindu. Tuh, beberapa kali kepada saudara dibuktikan, ya, Tuhan itu mau datang di situ, tapi dia bersikap seolah-olah tidak mau datang di situ. Padahal dia sangat rindu. Tapi dia bersikap seolah-olah dia mau lewat. Sampai orang itu paksa desak Tuhan supaya singgah. Jangan lampaui rumahku. Mari singgah di sini. Bayangkan saudara, itu berulang kali. Baik di perjanjian lama, perjanjian baru. Itu sikap Tuhan kita. Itu beda sekali saudara dengan sikap. Saya tidak tahu, tidak pernah dengar penjelasan tentang Tuhan yang ini yang itu, tidak tahu. Saya tahunya ini Tuhannya orang Kristen beda sekali. Sungguh-sungguh dia bersikap sebagai kekasih yang rindu padamu. Murid-murid sedang kepayahan mendayung. Yesus berjalan di atas air lalu bersikap seolah-olah mau melewati perahu mereka. Itu kita. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Melewati. Dia tunggu 2 pagi. Kadang-kadang saudara, persoalan-persoalan Tuhan izinkan terjadi supaya saudara pakai Tuhan. Kalau baru persoalan kacang-kacang, saudara pakai tukang kacang. Sudah, nanti kalau ada yang mengamuk, saya tahu bikin bagaimana, Yesus tolong. Akan tarik. Nah kalau masih boleh bagusnya itu, tuh, dia masih ada suka bagus yang setan. Baku tak tahu ada yang setan. Yesus adalah Tuhan, malah lebih suka ngobrol dengan setan. Oh bagus, betul deh. Saya sedang membicarakan ini kan tolong sama orang soalnya. Saya juga berjuang untuk terus menjadi kekasih Yesus. Saya selalu tahu namanya kekasih artinya aku mencintainya, satu. Kedua, aku merindukannya. Aku tidak boleh bosan padanya. Itu kan kekasih. Jadi ini loh
lekat erat denganmu, kekasih dan sobatku. Kalau cuma sekedar memiliki pengetahuan, so jadi pendeta artinya so tahu sekali. Coba betul tuh. Tapi benarkah so tahu sekali? Bayangkan sampai bisa menggunakan nama Tuhan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mengerjakan mujizat. Kemudian Tuhan bilang apa? Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Coba saudara, bukankah Tuhan? Masa Tuhan tidak kenal? Sedangkan orang yang kenal Tuhan tahu sekali. Karena Dia yang mengizinkan kita lahir di bumi. Artinya tiap orang yang lahir di bumi, Tuhan tahu sekali siapa kamu. Dia lebih mengenalmu daripada kamu tahu siapa dirimu. Kan begitu. Nah, bayangkan kalau Tuhan yang Maha mengenal itu kemudian berdiri dan berkata, aku tidak mengenalmu, undur kau pembuat kejahatan. Itu saudara. Ya, saudara tidak mau mendekat pada Tuhan, menolak untuk mengenalnya dan dekat, menolak untuk mencari kekasihnya. Kau pembuat kejahatan. Jangan berpikir membuat kejahatan itu nanti kalau maling kamu. Kau tidak mengasihi Tuhan dan tertutup, artinya tidak mengasihi Tuhan adalah kejahatan. Mana? Tidak mengasihi Tuhan, tertutup lagi ya. 1 Korintus 16. Artinya tidak mengasihi Tuhan, kejahatan. Tidak mengasihi Tuhan, akhirnya tidak sungguh-sungguh, tidak menyanyi dengan segenap hati, menyanyi juga separuh hati. Zaman dulu saya masih ingat sekali, kalau so bilang begini, mari kita menyanyi setengah suara, itu maksudnya sungguh-sungguh sekali gitu. Itu maksudnya setengah suara, itu maksudnya kita sudah hati. Coba dulu kan begini, suara menangis setinggi itu, ya, karena semua nyanyi setengah suara. Ini zaman dulu kan setengah suara, mendengung. Itu kan zaman dulu ya, ibadah zaman dulu ini dengar kalian ini. Tanda-tanda zaman dulu ini. Saya tahu sekali mendengung. Mendengung. Kalau sobat itu saudara bodoh, ya. Sebenarnya bukan mendengung itu mendehem. Ya itulah bahasa tempo dulu ya. Kalau sesungguh-sungguh sebut, mari kita mendengung. Nah itu, udah itu bodoh. Memang sudah merasa itu persekutuan dengan Tuhan. Bodoh, ya coba betul loh. Setengah suara. Kalau sekarang setengah suara itu artinya setengah hati. Maksudnya dia pasti ada 10 kali pulang, ada stop. Lebih sering kalau saya menangis sudah lebih jadi orang ini. Bodoh mau kelar jam berapa ya? Nah sudah, semakin dia berpikir semakin jauh dari Tuhan. Ada menuju di dalam rumah Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Nah, Tuhan apa? Undur kau pembuat kejahatan. Coba saudara, pastikan Tuhan mengenalmu. Bukan cuma orang yang percaya kepada Tuhan. Hati-hati jangan sampai kau menjadi orang percaya yang ternyata tidak dipercaya oleh Tuhan. Orang percaya yang tidak dipercaya Tuhan, enggak. Dia percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak percaya kepada dia. Nah, saudara jenis yang mana? Orang percaya yang mana? Orang percaya yang dipercaya pendeta. Sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, banyak.
sembuh, lumpuh, berjalan begitu. Yang sampai yang mati, yang sudah membusuk pun dia bangkitkan. Weh, dia hebat, maka aku percaya kepadanya. Terus, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Yohanes 2 ayat 23, 24. Hati-hati. Oh, sudah terima Yesus. Oh iya, kita orang percaya Yesus. Sudah percaya. Jadi kita sudah lagi baru cocok. Jangan-jangan kamu cuma boleh dipercaya oleh gereja. Gereja langsung tanya, bisa apa? Toh, balumba berapa meter? Sudah Anda bagian balumba diangkat. Oh, dia jago balumba. Oh, dia jago menari, suruh menari. Benarkah Tuhan percaya pada orang itu? Ini yang gereja tidak peduli. Mempercayakan pelayanan padahal Tuhan tidak percaya. Jangan tidak gampang. Kalau gampang saya tidak perlu secapek ini. Betapa ngelinya saya. Jangan biarkan Tuhan ya. Kita lihat sembarangan. Jumpa ini, jumpa itu, jumpa ini, Pak itu. Benarkah Tuhan percaya? Saya, itu salah satu saudara yang saya bilang itu tadi. Ya, itu contoh. Dulu saya dan dulu, orang dulu kan menyanyi, menyembah Tuhan. Ya, akhirnya orang dulu sendiri berpikir tentang bagaimana menjadi penyembah yang benar. Apa sih menyanyi sungguh-sungguh? Jangan sampai ternyata kita cuma memimpin ibadah, kita sendiri ternyata tidak beribadah. Saya memimpin penyembahan, tapi sebenarnya saya bukan penyembah. Jauh. Yang terkejut belum lama ini saya dengar ada pendeta yang membahas tentang sukses. Lalu dia tanya kepada jemaat, dilemparkan pertanyaan, apa sukses menurutmu? Mereka sulit untuk bilang. Dia bilang, oke, kalau begitu siapa yang bisa memberi contoh tentang orang sukses? Coba, ada yang bertanya. Elon Musk sukses, jadi orang terkaya. Dan ternyata sekarang dia masih terkaya atau sama bisa jatuh. Sekarang nomor 2, berarti sudah ada sukses. Sukses di sini apa? Nah, itu kan coba. Saudara, sekarang dia sukses. Ukurannya apa? Ukurannya jadi orang terkaya. Cocok itu Elon Musk itu pemimpin gereja. Dia masuk gereja. Cocok sampai dipetukan. Nah, kalau sukses itu ukurannya, berhenti juga begitu orang masuk gereja. Berhenti kita orang menyembah Yesus. Sana orang yang menyembah Yesus yang sukses. Jangan yang ikut pada orang. Nah, apa sukses? Itu tuh. Oh, gereja. Oh, makanya lihat sukses pemimpin gereja. Nah, itu lihat. Beberapa tuh yang saya bilang ke saudara, pemimpin gereja yang kemudian ditangkap masuk penjara. Setelah gereja itu bukan cuma ribuan, ratusan ribu jemaatnya. Kok nggak ada sukses kalau begitu? Makanya saudara. Terus sekarang sudah mulai sukses kita. Gimana? Apa yang berukuran? Menurut saudara, waktu Yesus datang di bumi memimpin para rasul, murid-muridnya, lalu ada orang
serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi Yesus tidak sukses. No, yang dibatal nggak ada. Bukankah dia datang dari surga? Maha sempurna. Oh, sukses itu bagaimana? So itu saudara. Kenapa Paulus kemudian bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitan yang mana? Mana itu? Yang ku kehendaki ialah itu Paulus kata-kata. Nah, menurut saudara, Paulus sukses atau tidak? Sukses di sini yang mereka gunakan. Coba lihat, coba baca sama-sama. Filipi 3 ayat 10. 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bagaimana? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Gampang sekali orang sekarang berpikirlah surga untuk semua orang. Kalau surga untuk semua orang, Yesus tidak usah datang. Karena pasti kalau mati, Pak sampai di Yerusalem baru. Itu saudara aja. Kau punya Alkitab apa? Siapa yang mengajarmu? Hidup suka-suka, tapi kemudian berpikir hendak ada di surga dengan Yesus di bumi sepanjang hidupmu. Kau tidak mau dengan Tuhan, menyanyi untuk Dia tidak mau, bersuka cita dengan Dia tidak mau, mau suka di surga selama-lamanya. Enak aja loh. Di sana bukan cuma untuk 1-2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, selama-lamanya dengan Yesus. Nah, bayangkan kalau saudara sepanjang umur hidupmu di bumi, kau tidak mau dengan Tuhan, menyanyi untuk Dia tidak mau, bersuka cita dengan Dia tidak mau. Maka kalau mati, pakai peti Yesus di situ. Kalau sana ayat Alkitab, sepanjang umur hidup tidak pernah baca Alkitab. Maka kalau so mati, DP keras, semua ayat Alkitab dikubur ayat Alkitab. Kita apa yang mau ayat Alkitab? Pasti dia sekarang semua nyanyi di surga. Memangnya anggur puji-pujian di surga. Ada yang bikin jatuh atau apa? Enak aja loh. Gerejamu memilihmu. Kan? Kalau mana tadi Matius 20 berapa itu? Yang Yesus bilang, undur kau membuat kejahatan. Coba orang pemimpin puji-pujian. Coba, apa yang orang bikin? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu, berbuat demi nama Tuhan, usir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat, bukan satu mujizat loh, banyak mujizat. Nah tadi belum mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Tapi kemudian Yesus bilang apa? Ini Yesus yang bilang, ini bukan banyak. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Oh Tuhan, kita suruh tanda tangan formulir. Jadi pelayan gimana? Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sudah pikirnya tidak takut baca-baca dia. Nah karena saya setiap kali bahwa hampir tiap kali ini ayat mesti keluar, saudara pikirnya tidak pada baiknya kalau kita berdoa. Oh Tuhan tolong kasih. Jangan sampai tapi pikiran kita mau diterima di sana. Kalau
menegur kau membuat kejahatan. Itu saudara sesuka dalam hati, terserah yang dimau kemana-mana. Ini untuk maha kasih ya. Tuhan itu maha kasih. Dia pastinya daripada pendeta ini panjangkan. Yesus itu kasih yang maha kasih yang pendeta. Ini dan sampai ada beban. Ini majelis 7 ini sampai kata-kata. Ini ada berapa? Ada lagi di Lukas ya. Supaya saudara tahu. Apa kita tidak bisa, para penulis kita tidak bisa gitu menulis kata-kata Yesus yang lain. Jangan cuma ini ulang-ulang. Mengapa diulang? Karena ini penting. Kalau yang tidak penting, Tuhan tidak perlu bilang. Bahkan orang pilihan pun hampir-hampir tidak selamat. Bahkan orang pilihan pun akan disesatkan. Matius 24. Itu khotbah Yesus. Saudara pikir yang disesatkan yang mana? Ya, kalau memang sudah tersesat, setan sudah tidak peduli. Tapi kenapa kita setan tidak ganggu? Aku pertama dia mau ganggu apa? Mari kita jadi gereja terus. Biar dia apa tidur di gereja. Bayangkan Yudas dari Tuhan Yesus. Siapa mau bilang kalau Yudas tidak pernah mati Tuhan Yesus? Rasul Yudas Iskariot ternyata menjual Yesus. Gimana tuh? Coba saudara lihat di sana. Itu waktu Yesus. Matius 24 ayat 22. Sekiranya waktu tidak dibersihkan, saudara, panjang umurnya. Maunya berapa ribu tahun? Sekiranya waktunya tidak dibersihkan, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Mana lagi itu? Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dibersihkan. Mana orang-orang pilihan pun akan disesatkan. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, tanda-tandanya dahsyat. Mujizat-mujizat. Sehingga apa? Ini targetnya. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ingat baik-baik, nabi palsu nanti menurunkan api dari langit. Ya, bukan cuma kasih mati itu api di kompor. Kasih turun api di langit. Kalau misalnya saya pasang ini dia gimana? Apalagi mesti turun api dari langit. Nanti nabi palsu lagi. Dan sekali lagi, kalau saudara tidak berhati-hati, ingat baik-baik, orang pilihan pun target setan, kamu harus disesatkan. Masa cuma kita masuk neraka? Bayangkan. Coba saudara bilang apa coba? Tidak mengasihi Tuhan membuat kejahatan. Tidak mengasihi Tuhan sama dengan kejahatan, sama dengan dosa. Kenapa? Tidak mengasihi Tuhan tertutup. Berarti tidak mengasihi Tuhan kejahatan. Coba sekarang saudara bilang dosa itu seperti apa?
Mengasihi Tuhan itu ada ukurannya. Ukurannya apa? Segenap. Berarti kurang dari segenap. Kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi Tuhan nantinya terkutuk. Kenapa terkutuk? Kejahatan. Nah coba orang miskin, hah? Dosa apa itu kita ledekin? Lu apa juga siang? Lu kalau mau hidup bagaimana? Nah, coba sedang lihat. Ini waktu orang menolak untuk mendekat kepada Tuhan, menolak untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara lihat apa? Yang Tuhan anggap dosa, kau tidak anggap dosa. Tingkatkan kasih mula-mula dosa, kejatuhan yang sementara. Dan orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan benar, mengasihi Tuhan ada embel-embelnya, dia pasti tidak pernah akan menyadari bahwa dia tidak pernah mencapai apa yang Tuhan rindukan. Kasihilah, ini jawab Yesus. Coba ayat 36 supaya sama saya. Ayat 36. Hukum mana yang terutama? Nah, Tuhan. Dengan kata lain, kalau kau tidak melakukannya, tidak senang. Kan ini saya kasih. Ini akan dikatakan dari mana-mana saya kumpul, dan tidak pernah ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Tidak pernah. Saya bilang saudara, kalau saudara masih menemukan sesuatu yang bertentangan, kau belum menemukan kebenaran. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu ukurannya. Saya bilang, saudara tahu kok. Saudara tahu apa itu segenap? Tahu. Waktu anakmu bicara kepadamu, berjanji atau apa, saudara tahu ini lagi sedang segenap atau tidak? Saudara juga yang mengucapkan janji, saudara tahu saudara mengucapkan dengan segenap hati atau separuh hati. Berarti kita semua tahu apa itu segenap. Kau tidak bisa bilang, itu ukurannya abstrak. Kau tahu apa itu segenap. Dan sekali lagi, itu yang Tuhan tuntut. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Saudara mau tahu, waktu segenap hatimu sudah segenap, jiwamu sudah segenap, akal budi, saudara tidak lagi menganggap kepintaranmu itu segalanya. Apa saja yang Tuhan katakan, itulah hikmah yang tertinggi. Berarti kita pengertian sama. Berarti kepintaranku, ukuranku sama. Ini, tapi semakin kau tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, semakin saudara pakai waktu otak pendeta. Aku yang ada otak. Kalau saudara pakai otak, ini di hadapan Tuhan yang membuat otak kita. Hatimu, jiwamu. Coba sebenarnya waktu orang tercinta, dia sudah tidak peduli itu apa. Kalau sudah akan meninggal. Tapi kalau ini masih berjalan, saudara lihat belum cinta itu, belum segenap. Di luar dia boleh kata lain di taman. Saudara lihat itu, ada bapak-bapak bodoh banyak sekali di luar bodoh. Orang boleh lihat, orang komandan waktu masuk rumah, waktu di ibu, mana? Cuma ada
khalifah. Sungguh. Itu bukan soal, itu sudah bukan karena apa? Ya. Karena ini segenap hati, segenap jiwa, semua kalah betul. Ya, saya sering pikir, kan. Kayak itu, bayangkan Yesus yang bilang, pernikahan itu apa? Waktu dia mencintaimu, dia akan meninggalkan segalanya dan pergi denganmu. Yang ada lagi yang alasan ini lagi tidak ada, itu belum cinta dari nama. Itu tuh baru bernama segenap hati, segenap jiwa. Nah, Tuhan bilang kita terhadap dia seperti ini. Ini hukum pertama dan terutama. Kasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa sehingga akal budimu. Oh saudara, oh Tuhan, walau aku tak menunggu, aku ingin ada di dekatmu. Nah ini nih. Dulu saya pernah melihat saudara asisten satu bupati. Saya nggak bisa bilang itu di mana. Yang jelas itu asisten satu bupati. Angka speaker. Saya waktu itu minta kalau dia itu siapa dan bagaimana. Tadi dia bawa cerita bapak-bapak, dia angka speaker dan duduk-duduk situ. Saya dia bilang, Bu, itu asisten satu bupati. Pakai DP foto. Saya masih bangun bayi sobat lutut. Bukan mengantuk, berlutut itu air mata sini, saudara. Saya pikir, ini bapak-bapak loh. Yang ibu-ibu kok bapak nangis. Ini bapak-bapak yang kalau saudara lihat dari badan. Oh iya, aduh, orang punya cerita. Kalau dia itu sama. Masih muda, masuk jadi masuk akal. Tapi itu yang terjadi. Soalnya waktu orang itu jatuh cinta dengan Tuhan, dia itu tidak bernama apa? Menyangkal diri. Dia tidak peduli dengan reputasinya. Nah, Tuhan segalanya. Maka kalau itu pikiran kita ini, ya. Jadi sekali lagi, jangan bilang saudara minta DP ukuran. Masa lagi Tuhan bagi itu yang bilang Yesus loh. Saudara tidak lagi akan menganggap ini dan itu. Saudara tidak ada. Udah pokoknya apapun itu, asal itu untuk Tuhan. Selama ini Tuhan disenangkan, aku akan melakukan. Nanti kalau kita menangis pada diri saya kita mau belum ke sana suka mari. Nah, coba lagi. 24 tua melemparkan mahkotanya. Semua orang mau masuk surga, mau dapat mahkota. Sama dengan anak sekolah minggu. Memang kita nanti masuk surga, terima upahnya, dapat mahkota besar. Ya sampai suatu tua cuma itu tidak dipikir. Coba saudara ini Wahyu 4 ayat 10. Tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta ini, saudara. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Aduh, saya bilang saudara, itu mahkota, itu upah dari apa yang mereka lakukan. Itu pahala. Tuh. Tapi waktu mereka menyaksikan kemuliaan tahta
apa? Akan merasa ini semuanya tidak ada guna. Kami bisa menyembahmu segalanya Tuhan. Kami tidak lagi berharap apa-apa. Kami rindu, kami sungguh-sungguh memuliakan, menyembahmu. Akal budi. Justru ini akal budi ini, kalau saudara sedang bersikap seperti itu, ini akal budi sebentar belajar. Akal budi berfungsi sebagaimana seharusnya. Jangan berpikir untuk saudara tolak Tuhan. Saudara pakai akal budi, tidak. Manusia yang bisa menuduh Tuhan begini dan Tuhan begitu, kalau sebenarnya tidak punya otak. Apa saudara pikir malaikat-malaikat yang melayani Tuhan sekarang yang ada otak? Siapa orang yang ikut prinsipnya? Kenapa mereka mau saja Tuhan suruh-suruh? Kan Gabriel terus saudara lihat. Gabriel dari perjanjian lama dan perjanjian baru, Gabriel terus. Gabriel yang berpikir Tuhan ganti orangnya saudara kita terbang-terbang terus orang lain dulu. Mereka dari sana nganggur. Nah, Gabriel terus. Mau bapak Mikael terus. Itu lain tidak pernah disebutkan namanya. Nah, itu ini Alkitab, saudara. Kalau tanya, masa kalau nama dia yang ada sumu? Ya kasihan. Ini kata termasuk surga. Surga jutaan mungkin miliaran malaikatnya, tak terhitung. Maria yang cuma di Alkitab, Mikael, Gabriel. Kok itu lain? Itu tuh saudaranya yang mengerti itu Tuhan bicara. 12 muridnya, bukankah Tuhan tidak pandang bulu? 12 muridnya, ada 3 orang yang dia bawa. Dan dia sama sekali mengabah. Jangan mau membesarkan diri sudah, nanti dia yang menentukan. Itu ukuran Tuhan. Mendekat kepadanya makanya. Jangan lihat, oh bikin ini supaya siapa tahu Tuhan mau kasih ini bagi kita ya. Ya, no, bukti kesana sekamari. Waktu kau sungguh-sungguh segenap hati, segenap jiwa beribadah, menyembah Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Oh, saudara, pokoknya Tuhan sana. Oh Tuhan mau kasih apa Yang Tuhan dah kasih kata orang itu lebih dari nyawamu. Dia sudah mati untuk kita, saudara masih meminta apa? Meminta apa? Itu tuh orang. Dia sudah mati saudara. Supaya orang itu masih menuntut ini, tuntut itu dari Tuhan. Kenapa kau melakukannya? Kau belum mengenalnya. Semakin kau mengenalnya, justru kau akan mempersembahkan seluruh hidupmu bahkan nyawamu untuk Tuhan itu. Kenapa? Karena kau mengenal. Coba lagi Filipi 3:10 tadi. Yang ku kehendaki ya mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaan. Ya enggak saudara mengenal Dia, mengenal Tuhan. Kau merindukan bersekutu dalam penderitaannya. Ya. Kisah Rasul mencatat waktu Petrus dan Yohanes pulang dari diadili di sidang mahkamah agama, ya, mereka pulang disesak, lalu mereka pulang, mereka bersuka cita
karena mereka dianggap layak untuk menderita bagi Yesus. Hah? Di mana muridnya otak? Nah, coba dorong sekarang. Murid ini mati konyol dengan nama. Murid bunuh diri. Saudara lihat ini pemahaman masa kini. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Hah? Saudara, orang bukan meninggalkan karena banyak duit. Mereka meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Kok ini masih diajar sekarang? Ya ampun. Oh, dia sekarang sudah dimuliakan. Sekarang dia kata orang kedua. Gimana? Kita juga gak bisa pikir, saudara. Ini sukses masa kini tuh. Yang tidak alkitabiah. Ini tuh sukses alkitabiah. Setelah disesat, ditekan luar biasa, mereka pulang dengan gembira karena mereka dianggap layak untuk menderita penghinaan karena nama Yesus. Filipi 1 ayat 29. Tiga. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Tuh, saudara mengenal Dia. Ini ukurannya. Ini benar-benar sukses. Kalau saudara mulai tahu dan meyakini di hati ini, ya, menderita untuk Yesus, bayangkan, ini layak, tidak layak. Hah? Bayangkan saudara, ini kelayakan menurut ukuran kita. Aduh, Tuhan tolong. Bukan layak layak menderita. Hah? Jadi artinya yang hendak menderita dalam nama Yesus, kau belum layak. Bukan jago. Ini menderita kan? Kalau Tuhan lo jadi kekasih Yesus, aduh semua Tuhan buka jalan. Hah? Belum sekali berpikir ini ada belajar di mana? Itu yang bernama bukan jalan salib. Anggap jalan itu. Itu jalan tol yang bernama. Ya, tambah di belakang lol, tolol. Kalau lihat, kalau kita begini baru bernama jalan. Jalan salib, yang ada jalan lain. Mengikuti Yesus, tidak ada jalan lain. Jalannya jalan salib. Itu sebabnya harus dimulai dengan rela menyangkal diri, membiarkan Dia satu-satunya menjadi Tuhan dalam hidupmu. Jangan saudara berkeinginan, pikiran, rencana, cita-cita ini menjadi Tuhan dalam hidupmu. Anak sukses kita, ini kok kita berencana, ini sampai cita-cita. Ini pendeta dia berkhotbah, saudara sekali lagi, saya tidak pinjam kata-kata siapa, ini kata-kata Alkitab dari tadi dibaca. Dimulai dengan mendekati kepada. Coba yang terakhir, kita jadi satu roh, jadi satu dengan Tuhan. Korintus. Tiga. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Apa? Bagaimana caranya jadi satu roh dengan Tuhan? Mengikatkan diri dengan Tuhan. Baku tanikan Tuhan. Yang namanya baku tanikan, dia kan talinya ada lepas. Bukan
Pengikut Yesus. Kalau saudara terikat dengan Tuhan, artinya di mana Tuhan di situ kita. Bukan orang kesukaan di mana Tuhan di situ Tuhan. Tahu balik, jadi Tuhan itu ikut orang. Jadi Rona sekarang Yesus mengikutiku, gimana ini? Salah, saya mengikuti Yesus, mengikatkan diri dengannya. Di mana Tuhan pergi, di situ kita. Apa saja yang Tuhan mau, aku harus mau. Itu yang namanya jadi satu roh dengan Tuhan. Saudara menjadi satu roh dengan siapa? Satu roh dengan Tuhan. Kita mesti menjadi satu roh dengan pendeta ini, pendeta itu enggak. Dia sama. Jadi satu roh dengan Tuhan. Caranya mengikatkan diri. Mengikatkan diri. Kalau tanda tangan kontrak di pekerjaan nomor 1 karena berapa gaji. Padahal saudara lupa hidupmu itu ada di tangan Tuhan. Habis tanda tangan kontrak belum terima gaji, Tuhan so ambil, baru aku tahu. Biarkan diri kita terikat dengan Tuhan. Saya baru saja lihat saya baca Bapak dan Ibu Gembala. Kalian tahu nasib Bapak Gembala seperti apa? Saya sebenarnya memeriksa juga. Masih muda loh, masih muda. Yang tidak sakit, kecelakaan. Bapak dan Ibu Gembala. Dan kan Ibu Gembala tinggi, ya orang. Nah, kemarin dulu kalau nggak salah lihat beritanya. Ibu Gembala tulis itu dia pikir dulu. Bapak Gembala masih pasang terhubung dengan ventilator atau alat bantu bernafas. Berbentuk itu Bapak Gembala kritis. Yang tidak hadir, Ibu Gembala dimakamkan. Itu tuh, saudara kan jago tuh. Tuh kan, saya baca. Oh Tuhan ini kok bisa-bisanya manusia itu berpada intim betul. Minta ampun. Seolah-olah kita yang mengatur Tuhan, bukan lagi Tuhan yang mengatur kita. Semua tahu kalimat selangkah dengan tahu. Tidak pernah ada orang yang mau berjalan dan selalu berpikir hidupnya selangkah dengan maut. Artinya saudara berpikir kalau gereja mati, bisa terjadi. Kita memiliki masuk masuk untuk mati, bisa terjadi. Kapan? Mungkin sekarang. Saudara di sini, saudara tidak pernah ada khotbah sapu-sapu, saudara tidak ada. Kalau Tuhan mau sapu, nanti Tuhan sapu. Nah kalau ini yang Tuhan tahu di hati setiap kali berhadapan dengan saudara, itu tadi sebenarnya saudara kalau saudara tahu rencana saya tadi, bukan kita yang membuat dari hari. Tapi dia tahu dari tadi saudara, waktu semua habis ini, puji-pujian saya kok kuat sekali. Iya Tuhan, oke. Jadi saya tidak pernah tahu yang seperti ini bisa keluar. Apa tahu di hati saudara? Biarkan Roh Kudus terus bekerja. Dia tahu, dia paling tahu siapa kita. Dia paling tahu. Tidak mungkin salah. Itu Tuhan. Maka kalau yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya. Supaya nanti kalau aku mati, aku pun mengalami kebangkitan
bersama dengannya. Itu yang bilang Paulus. Kau siapa? Lebih jauh dari Paulus aku. Kalau Paulus bilang seperti itu, kau orang bilang apa? Ya kan? Waktu orang mau sukses, sukses menurut siapa? Saya tahu apa yang menyenangkan, tahu. Tapi yang saya layani itu Tuhan. Saya terus mau menjadi hamba Kristus. Apa itu hamba Kristus? Hanya mencari apa yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan kalau ini yang kita lihat, saya tidak bisa melarikan diri dari ini. Ya, beberapa pendeta yang saya dengar, saya pikir apa betul seperti itu? Ada pendeta yang dianggap berhasil. Ya, lalu jadi orang-orang tanya, bagaimana caranya jadi pendeta yang berhasil? Dia bilang ya, kalau tanya ke kita, jawabannya satu. Karena dia pendeta ternyata punya pesan. Harusnya, kalau kau adalah hamba Tuhan, kau pasti punya pesan khusus yang Tuhan taruh di hatimu. Jangan dicoba orang lain. Jangan mencoba mengadopsi. Oh ini kenapa orang lain begini? Supaya gereja jadi besar. Jadi ikut pada orang. Nah ini kau menyalahi apa yang Tuhan taruh di hatimu. Jadi saudara, ini mau mulai dari ayat mana? Tetap dia mesti sampai di sini di Februari. Saya coba ini pesan yang Tuhan taruh di hati saya untuk terus diberkatakan. Nggak bisa ganti. Jadi mau mulai dari mana? Tetap di sini dari akhir. Hidup untuk Tuhan. Jadi satu dengannya. Jangan tolak penderitaan. No? Beribadah dengan sungguh-sungguh. Taat sungguh-sungguh. Itu kan sesuai dengan ini. Mau dari mana? Di sini negatif. Dan kalau saudara yang melayani, tetap saja saudara tidak menjadi satu dengan Tuhan, nyadari lupa Tuhan. Kok? Saudara ini dengan apa? Ini kali saudara, ini kan pendeta. Saya bilang ke saudara, pendeta orang sama dengan saudara. Itu pendeta tua yang dianggap berhasil tadi. Saya juga terkejut sekaligus maksudnya rada tenang dengan terima kasih Tuhan. Paling tidak kita tidak rasa diri. Jangan merasa kayak kita aneh. Orang lain, sudah, jangan kamu terintimidasi oleh setan. Sudah Tuhan sudah ampuni, tidak usah pikir-pikir tuh, karena menjadi dalam dosa, sudah pasti untung terus. Jadi biar anda lebih bikin dosa, sudah, anda untung lebih dari pemenang. Saya tidak punya pemahaman seperti itu. Nah pendeta yang tadi dianggap sukses tadi, dia bilang begini, anda tahu ini kamu satu kisah saja. Karena dia seumur 70. Dia bilang, sampai sekarang, sampai tadi dia bilang, saya masih berdoa, oh Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tolong aku tidak berdosa kepadamu hari ini. Dia bilang, oh ya, kamu tahu enggak? Itu doa saya sampai sekarang. Dia bilang, karena mungkin setan kau sudah bisa kalahkan, tapi kau memiliki musuh yang sebenarnya Tuhan tidak mau kalahkan. Apa musuh kita? Diri kita sendiri, kemauan kita sendiri. Saya tahu saudara maunya apa. Apalagi kita mau. Saya tahu sekali dong. Kalau maunya saudara saja saya tahu, paling tidak saudara masuk gereja maunya apa. Apalagi kita mau. Berarti kan saya tahu sekali. Sekarang saya ini mau ikut siapa mau.
Tuhan. Saya tidak tahu ini mau berakhir kapan. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, tolong Tuhan, lebih baik kita mati daripada aku tidak lagi melayani kesukaan-Mu. Walau itu artinya aku harus mengalahkan keinginanku sendiri, pikiranku, cita-citaku. Sudah pikir apa kita yang tergoda dia? Oke, apakah orang boleh? Kita boleh. Sama-sama tuh orang pendeta. Kayak orang boleh, berarti kita tidak boleh. Kalau orang Tuhan yang anggap salah, berarti kita harusnya boleh dong yang anggap salah. Oh, saya harus bersyukur, terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kita akhirnya anggapnya ada apa-apa karena semua orang bikin begitu. Oh Tuhan, tolong. Kalau kita tahu itu salah, walau sama orang melakukannya, tolong hamba-Mu tidak melakukan. Biarlah Engkau terus dimuliakan di dalamku. Mari berdiri. Ada banyak hal ini. Saya lihat. Bikin tanpa takut. Dan mereka kelihatannya tetap aman saja dalam pelayanan. Maju-maju saja itu. Lalu kenapa saya mesti menghukum diri seperti ini? Oh saudara, kalau sudah ada pikiran seperti itu, saya kata Tuhan, tolong aku tidak mau dikalahkan oleh dagingku sendiri. Jangan Tuhan, tolong hamba-Mu, tunduk kepada-Mu. Coba saudara, coba renungkan lagi. Tidak usah ingat kalah hari. Coba hari ini saudara bikin apa coba? Benarkah kau menyenangkan hati Tuhan hari ini? Menyenangkan hati Tuhan atau sebenarnya sedang menyenangkan dagingmu sendiri? Mengikuti kata hatimu. Hati-hati saudara. Karena murid Yesus itu tidak ada cara lain. Sangka diri, pikul salib, jatuh dan mati. Jatuh ke dalam tanah dan mati artinya saudara benar-benar lenyap. Jadi, kita so bilang kita pamor. Ya ampun. Kupu-kupu tidak pernah jadi kupu-kupu kalau dia tidak pernah bersedia masuk dan mati di dalam kepompong. Waktu dia jadi ulat, itu biar dia ulat, biar berjalan belakang, tapi dia berjalan. Dia cuma makan daun, kan dia hidup. Itu ulat sebelum menjadi kupu-kupu. Tapi ulat tidak pernah sebanding dengan kupu. Cuma ada satu cara. Dia harus bersedia dibungkus dalam kepompong. Orang semua berpikir ini somati di ulat. Kau tidak pernah tahu. Ya. Tepat pada waktunya kepompong itu akan pecah. Dan ulat tadi terbang. Ulat sangat berbeda dengan kupu-kupu. Nanti saudara ulat kocek. Sekali lagi, ulat bukan kupu-kupu. Kupu-kupu bukan ulat. Ya, tapi ada satu fase yang dia tidak bisa harus dilewati, masuk dan mati dalam kepompong. Itu peristiwa metamorfosis. Itu kalau saudara lihat Roma pasal 12
ayat 1 dan 2 itu peristiwa metamorfosis. Saudara bisa berpikir, aduh, kita so mati, so terkubur. Kalau saudara adalah benih yang jatuh di dalam tanah, kau tidak mati, saudara. Kau bukan dikubur, kau ditanam. Beda ya, ditanam dan dikubur itu beda. Kalau kau adalah benih, bersedia untuk jatuh dan mati, kau bukan dikubur, kau itu sedang ditanam. Tepat pada waktunya, kau pasti akan bertunas, bertumbuh, jadi dewasa dan menghasilkan buah banyak untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada cara lain. Bersedialah untuk sangkal diri dan terus pikul salib. Jangan pernah lempar salib itu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, terima kasih. Hidupku adalah penyembahan. Engkau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, aku tahu hidupku berada di tangan-Mu. Segenap hidupku
Tolong kami mendekat kepadamu, mengasihimu dengan segenap hati, mengikatkan diri kepadanya, sehingga akhirnya menjadi satu roh denganmu. Tuhan, bukankah yang kau cari adalah penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran? Bagaimana mungkin kami bisa menyembah dalam roh dan kebenaran kalau kami tidak mau mengikatkan diri denganmu, sehingga kita menjadi satu roh denganmu? Kami memiliki kehendak yang itu menjadi seperti kehendakmu. Yang kau kehendaki adalah mengenalmu, menjadi satu dalam persekutuan dengan penderitaanmu. Oh Tuhan, tolong kami untuk menjadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bicara lebih lanjut di hati kami, di hati umat-Mu tanpa kecuali. Jangan biarkan ada yang mengeraskan hati, sehingga kita terus saja seperti itu, bahwa kami mau dimatikan daging kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam roh, menjadi penyembah-penyembah yang benar, penyembah yang Engkau cari, penyembah yang berkenan dan menyenangkan Engkau. Terima kasih. Menyerahkan seluruh hidup kami tanpa kecuali, menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Damai sejahtera Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan kekuatan Roh Kudus menjadi milik dan bagian hari ini sampai akhirnya kita pergi dan tinggal dengannya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengakhiri ibadah kami malam ini dalam nama Tuhan Yesus.